Peringatan risiko. Perdagangan forex, komoditas, option, dan CFD adalah produk leverage yang memiliki tingkat reward yang tinggi, tetapi juga memiliki tingkat risiko yang tinggi. Anda bisa kehilangan modal yang diinvestasikan dan mungkin tidak cocok untuk semua orang. Pastikan bahwa Anda telah memahami risiko untuk terlibat dalam perdagangan ini dan tidak menginvestasikan uang yang Anda tidak mampu untuk kehilangannya. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang forex ya, yaitu kelas pertama untuk pemula, untuk memperkuat fundamental kalian atau ilmu dasar kalian tentang apa itu forex. Oke, langsung aja. Materi ini yaitu tentang apa itu forex. Yang pertama, kita pengenalan tentang forex. Forex adalah akronim atau singkatan dari foreign exchange yang memiliki arti pertukaran mata uang asing. Istilah umum atau nama lain dari forex adalah valuta asing atau falas. Pasar forex menjadi salah satu pasar finansial terbesar di dunia dengan volume transaksi lebih dari 5 triliun dolar per hari. Nah, ini kita perlu cek ya biar nggak dibilang mengada-ada. Ini tadi saya searching dapat salah satu website yaitu CNBC Indonesia mengintip besarnya transaksi falas harian RI. Ini untuk RI ya, 129 triliun per hari. Nanti kalian bisa buka link ini, saya sertakan di deskripsi, bisa baca sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa volume transaksi pasar falas per hari mencapai 6,7 miliar. Sebelumnya sempat sampai 9 miliar dolar per harinya. Itu untuk yang forex secara umum ya. Kemudian yang kedua di Wikipedia itu tentang foreign exchange market. Di sini tadi ada juga. Nah, ini kita translate aja biar enak membacanya. Nah, menurut Bank for International Settlement, hasil global awal dari Trinidad Central Bank Survey of Foreign Exchange dan OTC Derivative Market menunjukkan bahwa perdagangan di pasar valuta asing rata-rata 6,6 triliun per hari pada April 2019. Ya, pada April 2019. Jadi confirm ya, 5 triliun dolar setiap hari. Dan juga dalam trading forex online itu kita bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun selama 24 jam. Dan dalam seminggu itu 5 hari, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu dan Minggu dia tutup ya. Makanya kayak hari ini kan tanggal 9 hari Minggu, market lagi tutup. Yang kedua, cara kerja trading forex. Ambil contoh gampangnya kayak gini. Misalkan Anda menukarkan rupiah dengan dolar Amerika ataupun dengan mata uang asing. Itu lampu. Dengan mata uang asing. Nah, ketika tukar menukar ini terjadi, maka sebenarnya Anda sedang terlibat dalam suatu transaksi di pasar forex yang disebut dengan trading forex. Nah, saat Anda menukar rupiah ke dolar, maka pada dasarnya kan Anda tuh menjual dolar dan menjual rupiah untuk membeli dolar. Nah, ini yang disebut dengan trading forex. Cara bertransaksi, nah ini udah yang saya bilang tadi, bisa melalui HP atau laptop aja selama 24 jam selagi masih bisa connect ke internet. Anda bisa trading forex online dimanapun. Kemudian untuk waktu perdagangan, jadi kenapa pasar forex itu buka 24 jam selama 5 hari? Nah, ini karena
pasar itu silih berganti. Kalau dalam trading konvensional kan kita harus nunggu money changernya atau banknya buka baru kita bisa transaksi. Itu kan merepotkan kan. Nah, kalau di pasar forex itu ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pasar besar ya. Ada 7 pasar besar di dunia. Itu pasar New Zealand atau Sydney. Dia bukanya jam 4 pagi. Ya kan? Masih buka nih Sydney. Tokyo buka jam 7. Jadi 2 pasar nih berjalan nih. Kemudian jam 2 siang waktu Indonesia Barat, New Zealand atau Sydney kan tutup. Sedangkan yang Tokyo masih buka. Kemudian selagi Tokyo buka, London udah buka jam 3 sore. Nah, jam 4 sore kan Tokyo tutup. Nah, London ini masih jalan. Kemudian jam 7 malam juga disambung lagi oleh pasar New York. Pasar New York masih jalan. London yang buka jam 3 tadi, dia tutup jam 12 malam. Sedangkan New York ini masih jalan, dia tutup jam 3 pagi. Nah, ini kan 24 jam. Dimulai dari jam 4.30 sampai 3.30. Ini dia terus ada yang bertransaksi gitu. Makanya bisa 24 jam. Kemudian untuk objek perdagangan, secara internasional simbol mata uang itu terdiri dari 3 huruf. Nah, huruf pertama merupakan identitas dari negara dan huruf ketiga adalah inisial mata uang. Contohnya kan USD. Dua huruf pertama US itu merupakan nama negaranya, United States atau Amerika Serikat. Nah, kemudian huruf yang ketiga merupakan nama dari mata uangnya, yaitu dolar. Ya. Namun untuk CHF beda. CH itu singkatan dari Confederatio Helvetia dan F-nya adalah Swiss franc. Ini adalah negara-negara besar yang mata uangnya diperdagangkan, yaitu Amerika, simbol mata uangnya dolar, biasanya kita sebut dengan greenback. Anggota zona euro, mata uangnya simbolnya EUR atau euro. Fiber kita sebut biasanya Jepang JPY atau yen, Inggris GBP, pound sterling atau kabel, dan seterusnya. Lalu jenis mata uang. Ini tadi mata uang yang saya sebutkan di atas, dia berpasang-pasangan ya. Ini disebut dengan currency pair. Ya. Nah, ini misalkan pasangan GBP USD. GBP ini disebut sebagai base currency. USD disebut sebagai quote currency. Dan ini adalah nilainya. Di sini artinya adalah GBP USD 1.2 sekian, berarti sini ada 1 ya. 1 GBP ini nilainya adalah 1,21 USD. Berarti kan lebih tinggi nilai GBP. Karena 1 GBP 1,2 USD. Ketika Anda melakukan transaksi buy, maka sebenarnya kita sedang membeli base currency. Misalnya kita buy GBP USD. Berarti kita sedang membeli GBP. Dan pada saat yang sama, Anda juga sedang menjual counter currency. Nah, pada saat yang sama, saat kita melakukan buy GBP USD, kita membeli GBP. Saat yang sama kita menjual USD. Itu ya. Mata uang ini yang di belakangnya USD ataupun di depan USD, pokoknya yang dia mengandung USD itu disebut dengan major currency pair. Sedangkan mata uang yang nggak ada USD-nya, misalkan Euro GBP, Euro CHF, itu disebut dengan cross currency. Oke, lanjut. Arah transaksi. Dalam perdagangan biasanya kan kita dapat keuntungan satu arah. Soalnya kalau sebentar, lampunya baru hidup lagi. Dalam perdagangan misalnya
arah keuntungannya satu arah. Misalnya kayak saham lah. Biasanya kita beli, tahan, udah naik, jual gitu ya. Nah kalau di forex itu berbeda, keuntungan bisa dapatkan dengan dua arah. Nah, biasa kita sebut two-way opportunity. Artinya kita bisa tetap mendapatkan peluang keuntungan dalam setiap kondisi. Mau dia naik atau turun, kita masih bisa tetap dapatkan keuntungan. Dalam forex ada dua jenis transaksi, yaitu buy dan sell. Buy itu biasa kita sebut long, dan sell kita biasa sebut short. Misalkan tren sedang naik nih, kayak gini. Kita buy, tren naik. Nah, di sini kan kita profit. Kalau kita close. Ataupun misalkan sebaliknya, kita lakukan sell di sini di harga sekian lah. Kemudian harga turun. Kita kan profit lagi. Makanya disebut two-way opportunity. Atau mekanisme transaksi dua arah. Bisa buy, bisa sell. Lanjut. Leverage dan contract size. Akan lebih mudah dipahami apabila leverage ini kita analogikan sebagai dongkrak mobil. Nah, dengan dongkrak kan Anda hanya membutuhkan sedikit tenaga untuk bisa mengangkat mobil, yang mungkin beratnya bisa mencapai 100 kg. Cara kerja leverage ini kurang lebih mirip seperti cara kerja dongkrak mobil. Misalnya, contoh ya, misalkan broker yang Anda gunakan, misalkan OctaveX, itu leverage-nya 1:100. Maka untuk melakukan transaksi senilai $100.000, ini kontrak untuk satu lot. Jadi satu lot itu kontraknya $100.000. Anda hanya memerlukan dana sebesar $1.000. Ya kan? Artinya kalau 1:1 kan berarti kalau kita lampunya hidup mati. Nah, kalau misalkan kita mau transaksi dengan leverage 1:1, berarti kalau kita mau trading satu lot, kita butuh $100.000. Kalau 1:100, berarti kalau kita mau trading satu lot, kita hanya butuh 10%-nya aja. Nanti dibagikan aja, $100.000 dibagi 100. Dapatnya 1.000. Nah, dengan uang sejumlah 1.000 itu disebut sebagai margin. Ya, dalam forex disebut sebagai margin. Sedangkan nilai yang 100.000 ini itu adalah contract size untuk satu lotnya. Artinya modal yang dibutuhkan untuk trading forex hanya sebesar 1% aja. Sorry, maksud saya tadi 1% ya, bukan 10%. 1% dengan leverage 1:100. Kalau leverage-nya 1:1 berarti kita butuh 100% ya kan? Gitu. Oke, selanjutnya as, bid, dan dalam trading forex. Dalam trading forex, currency pair ini diperdagangkan dalam bentuk bid dan as. Harga bid merupakan patokan bagi Anda untuk yang ingin melakukan transaksi sell, sedangkan harga AX merupakan patokan bagi Anda yang ingin melakukan transaksi buy. Misalkan ini Euro USD, currency pair-nya Euro USD, harga bidnya 1.3, harga AX-nya 1.2, ya kan? Artinya, jika kita melakukan transaksi buy, maka kita akan dapat harga ini, AS. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan transaksi sell, kita dapat harga ini. Nah, perbedaan antara bid dan AS ini disebut sebagai spread. Ya, spread. Bid sering juga disebut sebagai kurs beli, sedangkan AS disebut kurs jual. Biar lebih jelas, kita langsung aja masuk ke MT4 ya. Nah, ini di MT4 kita bisa lihat, ini kan ada simbol bid as. Ini karena market tutup, jadi jarak bid dan asnya atau spreadnya itu lebar. Misalkan ini, Euro USD, harga bidnya 1.3572.
Sedangkan harga asnya 1.13620. Ini nampak di garis ini ya. 1.3620, 1.13572. Nah, ketika kita melakukan aksi buy, kita dapatnya di harga ini 1.1362. Kalau kita melakukan sell, dapatnya di harga ini, yang ini 1.3572. Oke, mungkin udah paham ya. Kalau belum paham, silakan komentar, deskripsi, kita diskusi, atau bisa hubungi kami ya di sini di website Octagespeak ini, di kontak. Bisa gabung ke grup Telegram juga, tanya-tanya di sana lebih banyak. Oke, mungkin itu aja untuk materi kali ini. Mungkin agak panjang dan nggak terlalu masih kurang jelas, ya silakan komentar. Mungkin itu untuk video kali ini. Udah tengah malam, lampu juga udah mati. Agak mengganggu, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bisa berbagi ilmu. Sekian dari saya, semoga kalian sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video belajar berbagi yang berikutnya. Terima kasih.